Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penmas, kembali lagi di Hima Penmas Podcast. Pada periode kali ini, podcast kami membahas tentang seputar kampus, kepenmasan, dan cerita menarik. Gimana nih kabarnya Sobat Penmas? Tentunya selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Jadi di sini gue udah bareng sama siapa teh? Boleh kenalan dulu gak sih sebelumnya? Oke, semuanya kenalin, gue Elsa Manora dari angkatan 2022 kelas 2B. Perkenalin juga, nama gue Meriani Moldina dari angkatan 22. Kebetulan kita satu kelas dari kelas 2B. Jadi kita mau ngebahas apa nih Teh hari ini? Kayaknya ada yang lebih seru nggak sih dari yang mau kita bawa. Jadi kali ini kita mau ngebawain cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor. Dari yang Teh Elsa tahu atau ada pengalaman horor apa sih yang pernah Teh Elsa alami? Kalau dari gue pribadi sih mungkin nggak terlalu banyak ya, paling ya namanya juga horor. Pastinya kita nggak akan bisa terlepas dari makhluk-makhluk yang emang berbeda dari kita, yang memang kiranya itu pasti ada di sekitar kita. Cuman untuk kejadian-kejadian yang mungkin kayak orang-orang atau penampakan nggak terlalu sering dan bisa dibilang nggak pernah. Tapi kalau cuma selebat-selebat ya pastinya semua orang pernah gitu ya. Oke. Tapi pernah dengar cerita horor yang benar-benar horor gitu nggak sih Teh? Maksudnya dari teman atau dari yang pernah Teh Elsa baca atau pernah nonton apa gitu? Pernah. Sering. Waktu itu ini gue ceritain aja kali ya. Ya cerita aja nggak apa-apa. Ya. Kita di sini sharing-sharing ya teman-teman. Oke. Jadi ini yang paling pertama kali banget gue rasain. Jadi dulu itu di depan rumah, bukan rumah gue juga, tapi rumah aunty gue. Itu memang dia suka banget sama batu-batuan karang gitu loh, yang kayak berlubang. Iya. Nah iya, jadi dia itu suka ngoleksi banget. Nah kebetulan karena gue tinggal di kampung, kalau misalkan lu pengen koleksi itu tuh nggak perlu beli gitu, lu tinggal cari aja di sungai-sungai. Waktu itu pernah tuh kita rame-rame main ke sungai dan kita nyari batu yang sama gitu ya, yang bisa kita koleksi, dan ini kita dapat tuh tanpa kita pikir panjang, kayak ya ini sungai di kampung gua, ya gua bebas gitu asalkan nggak mencemari lingkungan. Tapi waktu itu 2 hari 3 hari masih aman, masih oke. Tapi hari keempat itu kalau nggak salah malam Rabu, gue masih inget, itu ada satu kejadian di mana kita lagi ngumpul di ruang tengah, dan dengan gue itu umur berapa ya, kayaknya masih SD awal deh kayaknya. Itu gue lihat keluar jendela kan, karena orang-orang pada di tengah rumah nonton ngobrol. Gue lihat, kayak gue ngeliat nih, gue nggak tahu ini mungkin hayalan gue waktu dulu, tapi gue lihat si batu itu gerak gitu, geser gitu dulu ya. Terus kayak dengan, ya gue masih kecil, gue bilang dong sama apa gue waktu itu, kayak apa ini kok gerak gitu, kayak terus kayak yang orang tua, bukan apa-apa, pasti ngomongnya kayak gitu ya, kayak oh ya udah gue demin. Tapi pas waktu tengah malam itu ada itu apa gue, terus ada saudara-saudara sepupu juga, itu lebih dari 5 orang yang mimpiin satu mimpi yang sama. Itu massal, bisa disebut mimpi massal gitu ya. Dan paginya mereka berunding kalau memang kita itu ngambil batu sembarangan, dan dia itu punya gitu, maksudnya tidak harus dibawa oleh manusia gitu. Jadi memang ada mungkin penunggunya gitu ya. Bisa dibilang penunggu kali, penunggu di batu itu mungkin. Iya, dan yang marah itu ya yang lebih besarnya gitu, bukan si yang marah itu bukan yang ada di batunya itu. Ya tapi apa ya, mungkin rajanya lagi gitu. Akhirnya kita memutuskan buat dikembaliin atau cuman yang waktu kita ngambil tuh, itu yang namanya batu karang tuh nggak kayaknya lebih besar dari gas LPG yang 3 kilo kali ya. Oh berarti batu karangnya itu besar atau gimana? Iya, tapi nggak sebesar yang maksudnya di atas gas LPG-an lah gitu, sedikit. Iya. Dan itu dibawa sama satu orang, masih kuat, kayak gantian gitu. Tapi pas hari itu dikembaliin, kayak gue nggak tahu ya ini kayak hukum alam atau gimana. Itu nggak bisa diangkat sama satu orang. Nggak bisa? Iya, dan itu kita ngangkatnya, nggak kita sih, gue nggak ikut ya. Itu ngangkatnya 4 orang pakai, atau nggak sih, kayak tambang disatuin, terus dipakai
bambu gitu loh, iya. Jadi digotong gitu. Iya, ditanggung gitu ya. Ditanggung. Iya, dan itu kayak wah, speechless kayak. Padahal pas kita ambil tuh bisa sama satu orang, tapi pas dikembaliin bisa seberat itu. Tuh sih. Aneh banget tuh teman-teman, horor banget ternyata. Maksudnya kayak horornya itu ternyata yang di luar ekspektasi ya, maksudnya di luar dugaan gitu kan. Berarti jangan pernah ngambil barang apapun dengan sembarangan teman-teman. Itu hikmahnya sih. Iya, Kita nggak boleh sembarangan. Nah teman-teman, itu kan tadi dari ceritanya Teh Elsa ya. Sekarang ini gue punya cerita nih Teh dari Sobat Penmas kebetulan. Jadi ceritanya itu di suatu desa itu kan ada sebuah, entah itu sumur atau emang lubang atau peninggalan atau bagaimana. Jadi ada satu orang lelaki, bapak-bapak lah bisa dibilang ya, dia masuk ke sumur itu. Jadi kata orang setempat itu atau masyarakat di situ tuh, dia tuh hilang, dikatakan hilang selama 20 tahun. Tetapi dia ini yang hilang, orang yang hilang ini yang selama di sumur itu, dia mengatakan bahwa dia itu hilang cuma 1 jam, 2 jam, 1 jam 2 jam. Katanya tuh dia kembali lagi setelah 20 tahun. Nah itu, nah anehnya itu dia ini selama 20 tahun ini di dalam sumur itu, dia tetap wujudnya tetap sama. Tetap dia yang 20 tahun dulu yang sebelumnya dia masuk sumur itu. Dia nggak berubah wujud, tetapi memang lingkungannya yang berubah wujud. Mungkin ceritanya sedikit agak di luar di luar nalar maksudnya. Mungkin dari cerita Sobat Penmas ini mungkin ngangkat dari cerita-cerita masa lalu yang diceritain oleh orang-orang terdahulu gitu ya. Jadi mungkin entah itu ceritanya benar atau enggak, tapi yang diceritain oleh masyarakat tempat di situ itu benar adanya gitu. Karena memang si orang itu tuh kembali lagi gitu selama 20 tahun hilang gitu kayak. Mungkin itu yang dari Sobat Penmas sampaikan ke kita. Di sini kita ceritain kembali gitu. Kalau ngedengar dari cerita yang barusan sih, itu kayaknya di setiap daerah ada deh, kayaknya ya. Soalnya di gue juga ada tuh. Apa tuh Teh? Gimana Jadi, ceritanya? Jadi zaman dulu tuh kan emang zamannya susah ya. Iya. Kayak kita tuh ngaji, pendidikan tuh ya pendidikan yang nggak formal yang kayak kita gitu. Paling diajarin sama satu orang yang bisa doang gitu. Terus ngaji tuh biasanya kalau pulang tuh nggak bawa obor, enggak, tapi lu cukup ambil apa sih, daun kelapa yang udah tua, Iya, lu nggak sih, satu gitu, pelepah daun kelapa ya, lu bakar dan itu bisa dikit-dikit bisa nimbulin cahaya dikit doang gitu. Nah, jadi waktu itu pas mami gue masih kecil, di kampung gue itu memang susah dan ada satu orang yang emang dia tuh hidupnya itu dari jualan apa sih namanya itu, jamur. Jamur ya. Kalau di Sunda mungkin supa ya. Iya, supa. Nah, yang namanya jualan dia nggak di satu kampung itu, tapi di kampung-kampung yang lain. Jadi setiap bulan itu dia selalu pergi keluar, dan ada berita kalau dia tuh meninggal dan emang nggak balik lagi ke kampung gua itu bertahun-tahun gitu. Tapi tiba-tiba dia ada lagi dengan kayak, ya gue tuh nggak ada karena gue jualan gitu, tapi dengan kondisi fisik yang nggak berubah. Kayak mami gue udah kayak dari anak kecil sampai remaja sampai menikah tuh kayak, wah gue udah nikah tapi kok bapaknya masih segini gitu. Bapak-bapak ternyata. Iya, bapak-bapak. Kayak aneh gitu kan. Dan itu tuh berlanjut sampai wak gue itu sampai sekarang tuh udah tua, udah punya cucu, dan si bapak ini masih segitu, tapi sekarang menghilang lagi tuh. Nggak tahu, tapi dia terakhir kali itu 2010 dengan masih dengan fisik yang sama gitu. Dan tetap alasannya saya itu nggak ada karena saya jualan ke kampung-kampung orang lain gitu. Seperti itu. Berarti mungkin di setiap daerahnya punya cerita yang sama tentang hilangnya seseorang dengan secara misterius gitu ya. Maksudnya yang nggak pernah kita tahu gitu. Apalagi di zaman-zaman dulu kan emang hal-hal mistis tuh sangat-sangat melekat ya Teh ya. Maksudnya kayak udah jadi hal yang lumrah lah bagi di kalangan masyarakat zaman dulu.
Jadi kan dari tadi kita udah ngebahas tentang mistis-mistis yang ada di masyarakat sekitar, yang ada di rumah Terasa, maupun tadi yang saya ceritain dari Sobat Penmas tentunya. Nah, kali ini mungkin kita pengennya ngebahas tentang cerita horor yang ada di mahasiswa kali ya. Yang ada di mahasiswa tuh di universitasnya gitu, ada di salah satu universitas gitu. Dari TECA sendiri, tahu gak sih cerita-cerita horor yang ada di salah satu universitas atau di kalangan mahasiswa gitu? Oke. Kalau misalkan yang general gitu ya, Iya. Gue sih pernah trending juga sih yang dosen goib. Oh iya Ya kan? Iya. Gue nggak tahu sih itu dari mana dan nggak mau nyebutin juga. Iya. Cuman yang gue tahu itu ini kan emang banyak tweetnya juga di Twitter, Iya. di TikTok juga ya. Di media sosial lah ya. Yang gue tahu itu, jadi mungkin itu penanggung jawab ya, kayak kita PJ atau nggak tahu ketua kelas. Itu dia pagi-pagi ngechat karena memang ada jadwal pagi ke dosennya. Kayak mungkin ya ada jam segini masuk apa enggak. Kata beliau itu jadi tapi ganti jam gitu. Diganti ke jam sore. Akhirnya si PJ ini tuh kayak ngumumin lagi ke kelas kayak oke, jadi guys. Nah setelah itu mulai tuh mata kuliah pembelajarannya udah kayak berlangsung aja, udah masuk kelas. Dan waktu di tengah-tengah itu mungkin udah mau maghrib atau mau isya gitu ya. Ya kayak si dosennya itu ngechat ke si PJ ini kalau misalkan saya tuh nggak jadi hadir, nggak ada pembelajaran secara langsung gitu kan. Ya, yang jadi penyiar kaget dong, kayak secara gue lagi belajar nih sama dosen dan dosennya di depan mata gue dan sama. Iya gitu kan. Akhirnya dia tuh ngomong kan kayak mungkin foto gitu ke si dosen yang asli kayak ini siapa gitu, dan mungkin sama-sama kaget. Akhirnya si dosen yang asli ini yang di WA kayak nyaranin buat coba kamu jatuhin pulpen buat lihat dia itu asli atau bukan. Iya gitu kan, kayak kita aja ya kalau mau mastiin kayak. Akhirnya dia ngejatuhin pulpen dan dia ngeliat bahwa si dosen itu nggak napak gitu kayak berarti ngambang gitu nggak ada kakinya gitu kan ya berarti. Ini dia kaget, dan yang gua salutin itu adalah si PJ ini bener-bener tanggung jawab. Alih-alih dia keluar duluan, dia malah nyuruh teman-temannya buat kayak ayo lu semua satu-satu keluar, tapi jangan sampai bikin si dosen ini curiga gitu. Karena gue baru tahu bahwa bapak itu nggak jadi dan dia tuh ngirim kayak tulisannya gitu kan bahwa dia tuh nggak jadi gitu. Akhirnya teman-temannya keluar tuh, dan akhirnya di bagian dia mungkin bilang kayak ini udah gitu kayaknya udah malam dan udah selesai jam mata kuliahnya, tapi alih-alih dosennya mengiyakan ataupun gimana, dia malah kayak senyum dengan yang gua tahu ya matanya jadi berubah merah, dan dia bilang kayak kamu ini udah malam atau kamu udah tahu gitu. Gue yang bacanya itu kayak ngerasa kayak merinding gak sih? Gila sih kalau gue di posisi itu mungkin udah ngibrit kali ya, kita udah lari kali kalau kayak gitu. Mending bisa ngibrit kalau beneran jujur. Iya sih, gue ngebayangin kalau kita gitu di posisi kayak dan pas banget itu gue lagi jadi PJ juga. Gue gak ngebayangin kalau gue jadi di posisi itu. Apalagi suka ada kelas sampai maghrib kan, kita ngebayanginnya bener. Gimana gitu. Nah mungkin teman-teman itu cerita-cerita yang ada di sekitar universitas gitu ya, dari universitas yang mungkin ya bisa kita sebutin namanya gitu. Mungkin banyak juga ya cerita-cerita horor lainnya yang ada di luar sana, bahkan di universitas lainnya mungkin yang udah banyak orang tahu gitu, yang sering trending atau bahkan trending di mana-mana gitu. Tapi dari kita mungkin segitu aja cerita horor kali ini. Jangan bosan-bosan buat mendengarin podcast kali ini. Podcast selanjutnya bakalan lebih seru lagi. Sampai jumpa di